Pernah nggak sih Anda berhenti sejenak dan berpikir, gimana caranya gue benar-benar tahu arti sebuah kata? Ini kedengarannya sepele, tapi sebenarnya ini adalah teka-teki filosofis yang dalam banget. Dari sinilah cara kita menafsirkan hukum, bahkan kitab suci ditentukan. Jadi taruhannya itu tinggi sekali. Coba kita pikirkan bareng-bareng. Gimana Anda tahu arti kata langit atau kata adil? Apa karena dulu diajarin di sekolah? Atau karena sering dengar orang lain pakai kata itu? Nah, dari mana datangnya rasa yakin kita itu? Inilah inti dari pembahasan kita kali ini. Coba bayangin deh, Anda itu seorang hakim atau cendekiawan di zaman dulu. Keadilan, ketertiban masyarakat, bahkan keselamatan seseorang, itu semua bergantung pada penafsiran kata yang tepat. Salah menafsirkan satu kata saja, wah, akibatnya bisa fatal. Makanya, mereka butuh banget sebuah sistem, sebuah cara yang bisa diandalkan untuk mendapatkan kepastian makna. Oke, mari kita bedah lebih dalam. Gimana caranya para pemikir ini mencoba membangun fondasi yang kokoh untuk makna? Mereka nggak cuma main tebak-tebakan loh, mereka mengembangkan metode yang spesifik. Dan ada dua jalur utama yang mereka ajukan. Metode pertama itu namanya transmisi atau knuckle. Dan ini ada dua jenis. Yang pertama, tawatur atau transmisi massal. Coba bayangkan kata air. Jutaan orang dari generasi ke generasi dari berbagai tempat udah sepakat memakainya untuk merujuk hal yang sama. Jadi mustahil banget kan mereka semua janjian untuk bohong? Nah, ini menghasilkan kepastian. Terus yang kedua ada ahad atau laporan terisolasi. Informasinya cuma lewat beberapa jalur. Ini tetap berguna, tapi hasilnya cuma probabilitas, bukan kepastian mutlak. Nah, metode kedua ini lebih cerdik lagi. Namanya metode gabungan. Jadi, metode ini mengambil fakta-fakta yang udah pasti dari transmisi, anggap aja ini kayak balok-balok Lego kita, terus akal dan logika kita dipakai buat membangun kesimpulan baru di atasnya. Keren kan? Perpaduan antara tradisi dan penalaran. Biar lebih gampang, kita lihat contohnya ya. Para ahli bahasa tahu dari transmisi, ini fakta satu. Kalau kita bisa bilang, semua mahasiswa datang, kecuali Budi. Mereka juga tahu, ini fakta dua, fungsi kata kecuali itu untuk mengeluarkan sesuatu dari kelompoknya. Nah, dengan pakai akal sehat, mereka sampai pada kesimpulan, kalau Budi bisa dikeluarkan dari semua mahasiswa, berarti kata semua itu dari awalnya pasti merujuk pada setiap mahasiswa, tanpa terkecuali. Cerdas banget kan cara mereka membuktikan makna sebuah kata? Kedengarannya sistem ini solid banget ya. Transmisi massal kasih kepastian, laporan terisolasi kasih probabilitas, dan akal membangun di atasnya. Tapi, ternyata sistem ini nggak sesempurna itu. Para pemikir lain mulai menemukan celah, ada retakan di fondasi yang tadinya terlihat kokoh ini. Mereka mulai bertanya hal-hal yang jujur aja agak mengganggu. Pertanyaan-pertanyaan yang mengancam bisa meruntuhkan seluruh bangunan kepastian yang udah susah payah dibangun. Apa benar metode-metode ini sekuat yang kita kira? Nah, ini dia, serangan telaknya. Argumennya sebenarnya sederhana, tapi kuat banget. Kalau transmisi massal atau tawatur itu beneran bisa kasih kepastian, harusnya nggak ada dong perdebatan soal arti kata-kata yang paling sering kita pakai sehari-hari, tapi kenyataannya, perdebatan itu ada dan banyak banget. Dan ini contoh yang paling kuat. Coba lihat kata Allah. Mungkin ini kata yang paling sentral dan paling sering diucapkan dalam tradisi ini. Tapi para ahli justru berdebat tentang hampir semua aspeknya. Asal-usulnya, statusnya sebagai nama atau bukan, bahkan sampai akar katanya. Loh, kalau transmisi massal bahkan nggak bisa memberikan kepastian untuk kata sepenting ini, gimana kita bisa percaya sama metode ini untuk kata-kata lainnya? Serangan ini benar-benar meruntuhkan segalanya. Transmisi massal ternyata goyah. Laporan terisolasi itu cuma probabilitas, dan itu pun masih bisa diperdebatkan. Lalu metode gabungan, wah itu terlalu langka untuk dijadikan pegangan. Dan lagi-lagi sumbernya manusia yang bisa saja saling bertentangan. Tiba-tiba, seluruh sistem pengetahuan ini rasanya seperti diambang kehancuran. Nah loh, kayaknya kita mentok ya. Kalau semua jalan menuju pengetahuan itu ternyata ada celahnya, terus gimana kita bisa tahu sesuatu dengan pasti? Tenang, tenang. Penulisnya nggak meninggalkan kita dalam kebingungan. Dia menawarkan sebuah solusi, sebuah perbedaan kunci yang bisa menjernihkan semuanya. Kuncinya ternyata bukan karena metodenya yang salah total, tapi cara kita menerapkannya yang kurang tepat. Menurut penulis, kita selama ini mencampur adukan dua jenis kata yang sebenarnya sangat berbeda. Nah, memisahkan keduanya inilah yang jadi kunci untuk memecahkan masalah ini. Ini dia solusi elegannya. Kita harus membedakan jenis katanya. Pertama, ada kata-kata yang super umum dipakai, atau mutadawal, contohnya langit, bumi, air. Transmisinya begitu masif dan terjadi setiap hari.
sehingga maknanya itu memberikan kepastian mutlak. Nah, untuk kata-kata lainnya yang lebih teknis, lebih jarang dipakai, transmisi memberikan kita sesuatu yang berbeda, yaitu probabilitas tinggi atau al-dzan. Ini bukan kepastian 100%, tapi ini jauh lebih baik dari sekedar menebak-nebak. Oke, jadi sekarang kita punya sekelompok kecil kata dengan kepastian mutlak dan lautan kata yang lebih besar dengan probabilitas tinggi. Terus apa implikasinya? Gimana kita harus hidup dan bertindak dengan pemahaman seperti ini? Untuk kata-kata yang umum tadi, jawabannya jelas banget. Penulis di sini pakai analogi yang tajam. Meragukan arti kata langit itu sama absurdnya dengan kaum sofis di zaman Yunani kuno yang bilang kalau kursi yang ada di depan mata kita itu mungkin nggak nyata. Itu namanya menolak kenyataan yang sudah jelas. Makna-makna ini adalah fondasi kita yang nggak bisa diganggu-gugat. Nah, ini dia bagian yang paling praktisnya. Hanya karena makna sebagian besar kata itu sifatnya probabilitas, bukan berarti kita jadi diam dan nggak bisa ngapa-ngapain. Justru sebaliknya, kita diperintahkan untuk bertindak berdasarkan probabilitas yang kuat itu. Jadi ketiadaan kepastian mutlak itu bukan alasan untuk tidak bertindak. Dan perintah untuk bertindak ini bukan asal-asalan loh. Ini didukung oleh konsensus komunitas, diperintahkan langsung dalam teks-teks suci, dan diperkuat oleh ucapan-ucapan bijak seperti kami menghakimi berdasarkan yang tampak. Idenya adalah kita harus memakai pengetahuan terbaik yang kita punya, walaupun itu hanya probabilitas tinggi untuk mengambil keputusan dan menjalani hidup. Jadi, kalau kita rangkum, inilah sistem dua tingkatnya. Kata-kata umum memberikan kita kepastian. Ini adalah fondasi untuk kebenaran yang absolut. Sementara itu, kata-kata yang kurang umum memberikan kita probabilitas, yang berfungsi sebagai panduan yang andal dan kuat untuk segala hal lainnya, mulai dari masalah hukum sampai etika sehari-hari. Pada akhirnya, pembahasan ini bukan cuma soal kata-kata. Ini adalah sebuah kerangka kerja yang kuat untuk memahami pengetahuan itu sendiri. Kerangka ini mengakui keterbatasan kita sebagai manusia tanpa harus jatuh ke dalam relativisme total. Jadi, ada inti kepastian yang bisa kita pegang erat-erat dan ada panduan praktis untuk menjalani hidup di dunia yang penuh dengan probabilitas ini. Jadi, ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan untuk direnungkan. Coba deh pikirkan semua hal yang Anda yakini dalam hidup. Seberapa banyak yang benar-benar didasarkan pada kepastian mutlak seperti arti kata air? Dan seberapa banyak yang sebenarnya dibangun di atas probabilitas yang Anda percayai? Mungkin memahami perbedaan ini adalah kunci untuk kita bisa menavigasi dunia dengan lebih bijaksana.